Sebagian orang beranggapan bahwa proses adalah sesuatu yang sulit dinikmati karena hanya berisi tentang usaha dan kesusahan. Tapi ketika sudah sampai di tujuan, mereka cenderung melupakan prosesnya. Padahal proses itulah yang telah membawa mereka sampai di atas. Dan proses itu juga yang membuat mereka bisa menikmati indahnya sebuah keberhasilan. Hei kawan santai semua, balik lagi sama kita pendaki santai. mantap. Oke, kali ini kita akan mencoba mendaki Gunung Sindoro via mana Pak? Alang-alang sewu. Ya, Alang-alang Sewu. Mungkin basecampnya belum seterkenal Keledung, tapi ya patut kita coba karena ini masih bersebelahan ya Pak ya sama Keledung ya. Ya, tadi sih katanya Keledung itu cuma sekitar 500 meter dari tempat ini atau sekilo lah ya. Sekitar 1 kilometer dari basecamp Keledung yang terkenal. Jadi kawan-kawan bisa ngojek juga dari basecamp sampai ke Pintu Rimba. Ini ada tulisannya Pintu Rimba. Nah, oke, langsung aja kita berjalan menuju pos 1 yang katanya sih 30 menit, tapi nggak tahu. Nggak tahu kalau kita yang jalan. Namanya pendaki santai, Ya. ya toh? Jadi santai. Ikuti terus perjalanan kami. Petai Pendaki santai. Oke. Perjalanan menuju pos 1 akan diawali dengan trek landai yang sudah dibangun menyerupai anak tangga yang terbuat dari kayu. Tidak membutuhkan waktu lama agar kita bisa sampai di pos 1. Cukup 20 menit saja kita sudah sampai di pos 1. Ya halo, sudah sampai di pos 1. Dari Pintu Rimba ke pos 1 itu kalau jalan santai sekitar 20 menit aja. Kita udah sampai di pos 1. Dinamai dengan Lembah Kesunyian. Ketinggiannya di 1755 mdpl. Ada tebakan. Ya apa Pak? Siap. Bunyi apa yang nggak ada bunyinya? Bunyi apa yang nggak ada bunyinya? Ya. Orang kentut nggak bunyi tapi nggak ngaku. Itu oke. Bener dong? Enggak, Oh. bukan itu Terus jawabannya. jawabannya apa Pak? Bunyi sunyi, Pak. Ya, kembali jalan menuju pos 2 dari pos 1. Jalannya masih sama kayak tadi. Apa namanya? Udah-udahan deh, apa yuk? Anak tangga. Nah, anak tangga dari kayu yang sudah disiapkan oleh pihak basecamp. Yuk kita lanjut. Menuju ke pos 2, kita akan melewati hutan yang mulai rapat dan rimbun. Trek sedikit menanjak dengan perlahan. Kontur tanah dan bebatuan kecil membuat kaki nyaman dan tidak begitu menyiksa telapak kaki. Sedikit info kalau sebelum sampai di pos 2, kita akan menjumpai mata air yang bisa kalian gunakan untuk mengisi persediaan air minum. 1 jam lamanya kita berjalan dan kita akan sampai di pos 2. Tempatnya lumayan luas dan dapat menampung sekitar 10 tenda. Yes, halo. Sudah sampai pos 2. Untuk perjalanan dari pos 1 ke pos 2 sekitar 1 jam 20 menit ya Pak. Ya 1 jam 20 menit sampai di pos 2. Jalannya santai banget kayak keong. Terus tadi ada mata air untuk mengisi perbekalan air kawan-kawan semua. Oke, tempatnya tuh luas, bisa menampung sampai puluhan tenda ya mungkin ini ya. Puluhan tenda luas banget. Terus tadi udah makan siang, kita mau lanjut ke pos 3. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Pendaki santai.
Trek menuju pos 3 sangat bervariasi, mulai dari tanjakan yang mulai terasa di fisik kita, hutan yang mulai rapat, dan juga jalur yang semakin licin. Jalur menuju pos 3 ini sudah mulai terasa di fisik kita, jadi nikmati saja setiap langkahnya. Sekitar 1,5 jam kita akan sampai di pos 3. Selamat datang di pos 3. Ya, perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 sekitar 1 jam 15 menit. Jalan santai sekali. Berhenti satu album. Siapa? Ya, satu album. Ketinggiannya berapa, Pak? Sekarang sih kalau nggak salah Nggak salah, Pak. 2370. Ya, 2370. Masih jauh banget ke puncak. Sedangkan kalau di base camp katanya ini adalah campsite terakhir sebelum summit ke puncak. Dan Jauh estimasi ya lumayan, Pak. Bisa 4 jaman lah. Ya, kita lihat besok summit atau enggak. Ya, tapi kita lihat view-nya dulu dong. Ya, Kita siap. lihat ya. Perjalanan dilanjutkan pagi hari saat sang fajar masih malu-malu menunjukkan sinarnya. Kawah Sindoro masih aktif dan menyemburkan asap belerang. Saat itu kami berbarengan dengan beberapa pendaki yang jumlahnya tak banyak, bahkan bisa dihitung dengan jari. Medan mulai menanjak curam, bahkan sangat curam dan licin. Elevation gain saat itu kita naik sekitar 500 mdpl dari pos 3. Berjalan selama 1 jam, kita akan menjumpai pos 4. Di sini sudah tidak ada lagi kawasan hutan, hanya sabana indah yang terbentang luas, sejauh mata memandang. Gunung Sumbing tampak gagah menjulang tinggi di depan mata. Saya sejenak flashback saat saya dan teman-teman menuju puncak Gunung Sumbing. Saat itu tidak mudah mencapai puncak Gunung Sumbing saat badan ngedrop dan juga sedikit memaksakan fisik yang seharusnya tidak boleh melanjutkan perjalanan. Tapi tak apa, hanya saya jadikan pelajaran dan di pendakian selanjutnya, saya dan kawan-kawan hanya mementingkan safety dibanding ego yang ada di hati. Halo Bung, ini sampai di atasnya pos 4. Nggak tahu kalau namanya sih Labyrinth Stone. View-nya di belakang sana Gunung Sumbing. Boom. Ini sih sudah jam 6 lebih 1/4 ya, jadi mataharinya sudah terbit. Sudah syahdu, tapi nggak terlalu kelihatan sih sunrise-nya. Dari sono soalnya, dari sono guys. Kita lihat ini. Ini sudah mbek. Sampai alarm aja males dimatiin. Oh alah, mbek. Menyudahi nostalgia dan bersiap move on menuju puncak Sindoro dari pos 4. Medan masih menanjak curam dengan sabana terbentang luas. Pemandangan di sepanjang jalur sangat memanjakan mata yang tak pernah merasa lelah untuk melihat keindahannya. Selama 1,5 jam kami menelusuri sabana, akhirnya kami sampai di hutan mati. Batas vegetasi terakhir ada di kawasan hutan mati ini. Di sini, pohon tak dapat tumbuh lagi karena sudah dekat dengan kawah Sindoro yang masih aktif. Langkah demi langkah kami lalui, teriasan mentari tak kami hiraukan. Hanya sampai puncak tepat waktu, itu yang kami pikirkan. Sesekali angin berhembus membawa gas belerang dan itu lumayan membuat sesak napas. Lalu tak lama, kami akhirnya sampai di puncak Sindoro dengan ketinggian 3135 mdpl. Seketika rasa bangga tersemat di dada.
Sekitar itu pula kami bersyukur bahwa sudah diberi kesempatan untuk menikmati proses dari awal pendakian dan sampai kepada garis akhir, yaitu puncak Gunung Sindoro. Pendakian kali ini mengajarkan kami untuk lebih menikmati proses pendakian. Bukan hanya tentang mengejar puncak, tapi juga kenyamanan dalam pendakian. Bagaimana kita harus bisa membagi waktu yang pas antara kapan waktunya mulai mendaki dan kapan waktunya berhenti untuk mendirikan tenda. Semua itu demi kesiapan fisik yang lebih mumpuni. Jangan sampai hanya karena kita tidak bisa memanage waktu, kita malah menyusahkan kawan. Mulailah dari bertanggung jawab terhadap diri sendiri dahulu, lalu bertanggung jawab terhadap sikap dan perilaku kita saat mendaki bersama tim kita. Nikmatilah proses pendakiannya, karena pendakian bukan hanya tentang puncak, tapi juga tentang proses kita menuju garis akhirnya. Salam petai, pendaki santai! Woi, petai woi! Mendaki Santai!